Umat sekalian, saudari-saudara terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang kedua, tapi sekaligus juga hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita tahu hari Minggu Kerahiman Ilahi ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo pada tanggal 30 April tahun 2000. Jadi sudah 21 tahun kita gereja merayakan Hari Kerahiman Ilahi. Hari Kerahiman Ilahi ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II itu berdasarkan tentu kesaksian dari Suster Faustina yang kemudian menjadi Santa Faustina, kelahiran Polandia. Dia tentu mendapat penampakan dari Yesus, lalu meminta agar Pesta Kerahiman Ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, terutama para pendosa. Dan sampai sekarang devosi kepada Kerahiman Ilahi sungguh-sungguh meluas di seluruh dunia. Ada ratusan juta devosan yang memohon tentu kerahiman Tuhan bagi kehidupan mereka. Devosi kepada kerahiman ilahi punya 3 tujuan dan 3 hal yang dapat kita peroleh ketika kita selalu merayakan devosi. Bahkan ada novena yang selalu dibuka pada Jumat Agung dan ditutup pada Pesta Kerahiman Ilahi hari ini. Yang pertama, berdevosi kepada Kerahiman Ilahi untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Tuhan. Ada kaitan dengan segala dosa. Dan Kerahiman Ilahi ini untuk memperoleh pengampunan kerahiman Tuhan atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang lain. Sehingga berdevosi bahkan dengan novena, pertama-tama orang mendapatkan pengampunan Tuhan, termasuk saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Yang kedua, dengan kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, maka juga kita sungguh percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah ruah. Segala rahmat yang kita peroleh melalui Kristus, dan itu dilambangkan dengan 2 sinar yang keluar dari tubuh Yesus dalam gambar kerahiman ilahi. Sinar merah itu melambangkan pengorbanan dan ekaristi. Sinar yang putih melambangkan sakramen permandian dan Roh Kudus. Ketika prajurit menombak lambung Yesus, keluarlah darah dan air. Dan itu yang ditampakkan kepada Santa Faustina, keluar rahmat dengan pancaran sinar merah dan sinar putih, melambangkan air dan darah. Dan itu mengalir dari Yesus untuk kita umat manusia, apalagi kita yang punya waktu pada jam 3 berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dan ketiga, dengan berdevosi kepada kerahiman ilahi, maka kita mendapatkan kerahiman Tuhan, lalu kita menjadi saluran kerahiman Tuhan kepada sesama. Demikianlah berkat Tuhan mengalir kepada kita, dan melalui kita juga berkat Tuhan
dirasakan oleh banyak orang. Itulah maksud kerahiman, devosi kerahiman ilahi. Umat saudari-saudara terkasih, dalam konteks inilah saya mau mengangkat 3 inspirasi dari Injil hari ini. Kita telah dengarkan bacaan Injil tadi berkisah tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan karena mereka tahu Yesus baru ditangkap, kemudian mati di atas kayu salib. Maka ke-11 rasul mereka bersembunyi di sebuah rumah dengan semua pintu ditutup. Tapi aneh, Tuhan Yesus datang pada waktu itu. Dan ketika Yesus datang, dia mengatakan satu hal yang menyejukkan para murid yang ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu. Bahkan sampai 3 kali dalam Injil tadi Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Inilah inspirasi yang pertama. Saudari-saudara umat yang terkasih, Yesus tahu para rasul ini sangat ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang juga mereka pikir jangan-jangan torang le mau ditangkap seperti Yesus. Maka mereka bersembunyi. Iman mereka ciut. Tanggung jawab mereka juga hilang. Mereka cari aman. Dan Yesus datang dengan satu firman yang menyejukkan, damai sejahtera bagi kamu. Umat saudari-saudara terkasih, inspirasi apa, refleksi apa yang juga mau mengatakan kepada saya dan kepada kita dengan kata-kata Yesus, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ini satu firman yang menyejukkan. Ketika kita mengalami ketakutan dengan rupa-rupa problem, masalah dalam hidup kita, bukan cuma rasul-rasul punya masalah, sampai sekarang masih tetap ada masalah. Maka Tuhan selalu hadir pada waktunya, membawa damai kepada kita, membawa kesejukan kepada kita, bahkan membawa pengharapan dalam hidup kita. Sehingga Yesus mau mengatakan, jangan kuat ngoni putus asa. Sebab nilai Paskah yang dibawa oleh Yesus adalah damai. Sehingga damai ini sungguh-sungguh dapat mempengaruhi seluruh aktivitas dan kehidupan kita di mana saja kita berada. Maka damai ini menjadi milik saya. Damai ini menjadi milik kita dan harus dipertahankan. Saudari dan saudara umat yang terkasih, damai selalu mempersatukan, damai selalu menggembirakan, damai selalu menyejukkan. Sehingga di mana ada damai, di situ Tuhan hadir. Di mana ada damai, di situ ada persatuan. Di mana ada damai, di situ ada kerjasama. Maka pesan Yesus sebenarnya dengan membawa damai, hidup kita akan berubah semakin menjadi lebih baik. Amin. Inspirasi yang kedua, ketika Yesus mengatakan damai serta bagi kamu, Yesus langsung melanjutkan dengan kata-kata ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Inilah inspirasi yang kedua. Sekarang aku mengutus kamu dan terimalah Roh Kudus. Ini satu perintah. Kalau itu perintah Tuhan menjadi sebuah kewajiban.
bagi kita untuk apa? Torang akan bawa itu damai di mana saja saya dan kita berada, sehingga perutusan Yesus dilanjutkan oleh kita masing-masing. Itulah maksud dari kata-kata Yesus, aku sekarang mengutus kamu dan terimalah Roh Kudus. Memang membawa damai tidak gampang. Torang so bawa so baking bagus, torang so rupa-rupa hal dibuat demi kebaikan bersama. Ada saja orang yang tidak terima. Ada saja orang yang justru mengkritisi kita. Ada saja orang yang mungkin menolak kita, padahal yang torang bawa baik, padahal yang torang bawa itu damai. Tetapi sekali lagi Yesus katakan, aku mengutus kamu pergi. Berarti ini kan perintah, ini perutusan. Kalau ini perutusan menjadi kewajiban saya dan kewajiban kita untuk selalu bawa damai dimanapun kita berada. Sulit memang, tapi inilah perintah Tuhan. Mari kita berjuang dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam apapun yang bisa membawa kita down, ya. Tetapi Tuhan memberi semangat, kamu pergi dengan Roh Kudus. Pekerjaan misi perutusan kalau dijalankan sendiri saya tidak mampu. Semua orang tidak mampu. Karena ini misi besar. Maka Tuhan sudah tahu, kalau begitu terimalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang selalu memberikan semangat. Ketika kita patah semangat, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, maju terus pantang mundur. Umat saudari-saudara terkasih, bagaimana cara saya membawa damai kepada orang lain? Ada 4 hal sekurang-kurangnya. Yang pertama, mulai dengan cara merasa saya, cara merasa kita terhadap orang lain. Kalau rasa saya damai terhadap orang lain, kalau rasa saya baik terhadap orang lain, damai itu indah. Maka mulai dengan cara merasa. Tapi kalau cara merasa kita sirik, cara merasa kita dendam, cara merasa kita fitnah, dan seterusnya, tidak ada damai. Umat saudari-saudara terkasih, cara yang kedua, kita boleh membawa damai kepada orang lain melalui cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita positive thinking, damai itu ada. Tapi kalau cara berpikir kita negative thinking, susah sekali. Apapun orang lain baking, besai. Apapun orang lain baking, cuma begitu. Padahal dia sudah berkorban banyak. Maka ubahlah cara berpikir kita, mindset kita terhadap orang lain. Kalau orang cara pandang kita pada orang lain positif, mungkin semuanya jadi indah. Apa yang kurang, apa yang jelek, bisa kita bantu bersama-sama. Ketiga, bagaimana kita boleh membawa damai kepada orang lain? Yaitu dengan cara berkata-kata kita. Dikatakan lidah lebih tajam dari mata pedang bermata dua. Sebab mulut yang mengeluarkan kata-kata ini, kalau itu bagus, menggembirakan, membawa semangat orang lain. Tapi kalau kata-kata kita buruk, menyakiti orang lain, rusak kehidupan ini. Maka mari kita ubah cara berkata-kata kita. Lewat kata-kata ini bisa membangun dunia jadi lebih baik. Tapi kalau lewat kata-kata kita yang rusak itu, yang busuk itu, yang justru menjelek-jelekkan, tidak ada bagus di muka bumi ini. Maka cara mengubah kita membawa damai kepada orang lain lewat jo kata-kata. Kalau orang bersyukur, orang puji orang, ya apa adanya, ini membawa berkat bagi kita. Dan keempat, dan ini juga luar biasa pengaruhnya. Orang bisa bawa damai lewat cara bertindak kita dalam hidup ini. Kalau orang bisa berbuat baik dalam kekurangan dan keterbatasan saya,
maka akan ada banyak damai di bumi ini. Amin. Terakhir, inspirasi yang ketiga, yaitu Thomas, orang tahu dia orang yang kritis, tidak langsung percaya begitu saja. Ketika Yesus datang pertama kali dan teman-temannya bilang, "Torang so lihat Tuhan." Dia bilang apa tadi? Kalau kita belum lihat tuh bekas paku di tangan kaki, kita belum rabale, nyandak mau percaya. Yesus tahu apa yang Thomas bilang, ya. Walaupun Yesus nyandak baku dapat dengan Thomas, tapi Yesus tahu. Ketika Yesus datang kedua kali, dia langsung bilang, "Thomas, kamari ngana. Sekarang mari na pe jare, tusuk kita pe bekas paku, raba kita pe lambung ini, dan kamu jangan tidak percaya lagi." Dan luar biasa, Thomas akhirnya bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini proses, karena kerahiman Tuhan yang tidak menghukum Thomas, tapi karena belas kasih Tuhan, dia mengalami pengampunan, dia mengalami kekuatan dari Tuhan sendiri. Akhirnya dia mengakui dengan benar, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah puncak iman sebenarnya. Inilah konsekuensi dari kebangkitan Tuhan. Apapun yang orang buat, yang mungkin masa lalu ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, tapi di hadapan Tuhan sesudah Yesus bangkit, mesti orang bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini baru orang Katolik. Ini baru orang Katolik beriman sejati. Jangan orang menjadi ciut karena rupa-rupa problem, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Umat saudari-saudara terkasih, dilanjutkan oleh Yesus, dan inilah inspirasi yang ketiga yang sangat bagus. Yesus bilang, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, Thomas." Lalu Yesus bilang, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." So ini tuh sabda Yesus for torang. Saya tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Kita semua tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Orang baru percaya di tahun 90-an, mungkin ada yang dari 60-an, 50-an baru percaya Tuhan Yesus. Tapi Yesus sudah tahu, banyak orang akan ikut saya walaupun tidak melihat aku. Berbahagialah. Inilah kata-kata Yesus, luar biasa. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya dan Anda, itulah kita sekalian. Mari kita berdoa. Kita tidak pernah menyesal bahwa saya telah percaya Yesus. Sekali percaya Yesus, tetap Yesus. Yang sampai dengan Ustadz Waloni, ada iko-iko DP seorang pendeta yang mengkhianati Yesus. Ya, moga-moga ya kita tetap kuat dalam iman kita. Ya, kalau yang bagus orang boleh tiru, tentu dari pemimpin agama apapun orang tiru, orang enak juga dengar-dengar orang khotbah-khotbah yang bagus, Kang. Tapi ada yang betul-betul menyakitkan, mari orang balas dengan kasih. Ya, orang tetap perkuat iman kita. Sudah jo balas dengan lain-lain, perkuatlah iman kita. Jangan pernah mengkhianati Yesus. Jangan pernah menyesali iman kita kepada Tuhan. Amin.